Selamat datang teman-teman semuanya yang baru saja bergabung. Insya Allah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran ya, dalam rangka menjemput keajaiban, menjemput rizki dan pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Selamat datang arah yang tidak disangka-sangka. Selamat datang. Selamat datang teman-teman, saudaraku semuanya yang dirindukan surganya Allah. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Pembahasan kita adalah seputar rizki ya teman-teman. Jadi kita fokusnya sekarang rizki, dan rizki itu sangat luas sekali maknanya. Ada rizki berbentuk kesehatan, rizki berbentuk harmonisnya keluarga, ada rizki berbentuk penghasilan ya, ketenangan hati, ketenangan batin. Ini merupakan rezeki yang luar biasa. Jadi itulah fokus pembahasan di channel Terapi Langit. Masuk kapan-kapan kita akan bahas tentang affiliate marketing ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang baru saja bergabung karena melihat konten affiliate marketing yang saya post, dan itu termasuk fokus di dalam pembahasan Terapi Langit. Waalaikumsalam saudaraku semuanya. Jangan lupa siapkan air. Ya, siapkan air mineral. Terus kemudian kalau selalu kena tipu, kenapa? Ya jangan mau ditipu Kak Juli. Jangan pernah mau ditipu. Banyak membaca, banyak belajar dari referensi ya. Pelajari model-model penipuan, itu banyak sekali. Ketipunya kenapa nih? Kalponya kalau misalkan sesuatu yang tidak masuk akal, itu perlu diwaspadai ya. Sesuatu yang tidak masuk akal perlu diwaspadai gitu. Kita akan mulai sebentar lagi teman-teman ya. Saya izin share materi ini ke grup-grup. Kita akan mulai sebentar lagi. Mohon ditunggu ya teman-teman. Selamat datang di channel Terapi Langit 143,5 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, anugerah kehidupan yang senantiasa Allah kirimkan ke dalam kehidupan kita setiap harinya, bahkan setiap jamnya, bahkan setiap saat, bahkan setiap detik. Hanya saja kita yang tidak peka mendapatkan anugerah dari Allah yang begitu dahsyat, kita seringkali menyepelekan anugerah itu. Anugerah yang begitu dahsyat antara lain kedipan mata kita gitu ya. Ini mata berkedip, ini anugerah luar biasa loh. Kemudian telinga mendengar, jantung berdetak, kemudian kaki bisa melangkah. Kemudian ketika kita merasakan sakit, itu juga sebuah anugerah yang dahsyat. Dan apapun itu, maka anugerah inilah yang kemudian harus terus kita syukuri. Dan janji Allah ketika kita terus bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidanakum. Dan kita perlu waspada ketika kita lalai dari nikmat Allah, maka khawatirnya kita akan mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan semoga kepada kita semuanya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan kebenaran, jalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah nabi terakhir, nabi penutup ya, dan lewat perantara beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan pencerahan dari jalan kegelapan menuju jalan penuh cahaya. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini saya Coach Mufti kembali membersamai teman-teman sampai sekitar satu setengah jam ke depan dalam rangkaian acara terapi Al-Quran dalam rangka menjemput keajaiban ya, menjemput rezekinya Allah. Jadi pokoknya setiap kita live, kita fokus membahas tentang topiknya satu, yaitu rezeki. Oke ya teman-teman ya, dipahami, kita sepakati bahwa topik kita setiap kita live, kita akan membahas tentang rezeki. Dan kita paham bahwa makna rezeki ini sangat luas. Dan rezeki yang paling luar biasa adalah iman dan Islam yang belum tentu dirasakan setiap orang. Hanya orang-orang pilihan ya yang bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah kita kembali bersama di sini. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang baru saja bergabung. Ada yang baru saja bergabung? Ya, member baru, peserta baru, netizen baru. Waalaikumsalam, Kak Glow Up Official. Ini siapa ini Kak Glow Up Official? Mencurigakan sekali. Yang baru saja bergabung mungkin bergabung dari berbagai macam video saya ya. Ada yang bergabung gara-gara lihat video soal permasalahan ghaib, soal permasalahan santet, sihir. Ada juga yang bergabung karena video terkait tentang affiliate marketing. Coba teman-teman bergabung gara-gara video yang mana dulu? Biar kita bisa fokuskan pembahasan hari ini mau membahas apa. Karena sebetulnya mungkin teman-teman bingung, ini akun sebetulnya bahas apa begitu kan? Kok pembahasannya aneh-aneh? Seringnya jualan, kadang pembahasan affiliate marketing, kadang pembahasan sihir, ya, ada pembahasan tentang harmonis keluarga. Sebetulnya fokusnya satu teman-teman ya. Kita tidak terdistract dengan banyak konten, fokusnya satu. Oke, fokusnya satu yaitu pembahasan masalah rezeki. Oke ya, bisa dipahami ya. Fokus dari terapi langit itu adalah pembahasan masalah rezeki. Nah, termasuk masalah utang tuh. Konten saya yang pembahas tentang utang ini juga masih terus ini ya, di-share oleh TikTok ke banyak tempat, ke banyak akun. Salam kenal. Ini mencurigakan Glow Up siapa sih? Saya lacak lah. Glow Up Official. Siapa sih ini? Oh, gampang nanti. Oh, iya. Oh, iya. Oke, teman-teman, fokusnya satu ya. Fokusnya satu. Ini ganti nama ya. Ganti nama akun. Fokusnya satu, pembahasan soal rezeki. Nah, rezeki seperti yang kita tahu bahwa ini pembahasannya sangat luas ya soal rezeki. Yaitu ada rezeki yang berupa nomor satu ya. Nomor satu itu iman dan Islam, teman-teman. Ini harus kita sepakati dulu. Jangan sepelekan loh nikmat iman dan Islam. Ini mahal harganya. Betapa banyak saudara-saudara kita yang rela menggadaikan menjual agamanya. Menjual keimanannya. Hanya demi sesuap nasi, hanya demi sekantong beras, hanya demi sebungkus mie instan. Nah itu, saya kebetulan punya rekan yang aktif ya untuk mencegah pemurtadan di daerah Jogja. Ini ternyata datanya sudah cukup mengkhawatirkan. Jadi di Jogja ini dikelilingi oleh mereka para ini ya, misionaris yang mereka bertugas untuk ya tugasnya pelan-pelan lewat macam-macam, dari sampai yang seolah pendidikan ya, dari pendidikan sampai kemudian sistem hamilisasi. Betul. Jadi kadang mohon maaf ya, dihamili dulu seperti itu. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Nah, maka nikmat iman dan Islam ini harus betul-betul kita syukuri. Ini yang paling mahal, tidak ternilai harganya. Kemudian ada nikmat yang lain, nikmat kesehatan, ini juga mahal banget ya teman-teman. Nikmat yang begitu mahal, nggak bisa kadang nggak bisa dibeli. Betul sekali Kak Edi.
ngeri kalau nggak kuat imannya. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa wah iman saya kuat. Jadi jangan sampai pakai perasaan teman-teman ya. Iman itu jangan pakai perasaan tapi pakai pemikiran. Ya. Nah, maka kemudian kita bisa melihat dari ini kenapa para mu'alaf mereka begitu kuat imannya, karena mereka masuk ke dalam Islam, mereka login ya bahasa sekarang, itu dengan pemikiran mereka, dengan nalar mereka. Makanya iman mereka kuat dan seringkali mereka berhasil ya mengajak saudara-saudara kita yang belum masuk ke dalam Islam, berhasil mengajak ribuan tuh masuk ke dalam Islam. Maka di sini kita juga seringkali nanti membahas tentang nikmat iman, nikmat Islam, logika tentang Islam. Islam ini adalah agama yang betul-betul masuk akal, gitu. Kak Royal Parfum boneka itu bisa menjadi, menurut sedikit pengalaman saya, menurut seuprit pengalaman saya, boneka dan gambar makhluk bernyawa ini bisa menjadi media gangguan sihir atau jin. Oke, kembali ke topik. Kita nanti seringkali setiap live, perhatikan jadwal live saya, Sabtu, Ahad, hampir setiap hari sih. Tapi gini, yang jam 1 ya, share dulu, catat dulu teman-teman, catat dulu yang jam 1 siang, jam 1 atau jam setengah 2 siang, yaitu Sabtu, Ahad, Senin, Rabu. Sabtu, Ahad, Senin, Rabu. Itu jam 13. Terus kemudian, kalau Selasa dan Kamis, itu pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Selasa dan Kamis. Oke ya, sudah dicatat. Dan teman-teman juga bisa berkesempatan masuk ke dalam grup. Kita punya grupnya, grup Uwawa, untuk bisa saling sharing. Sharingnya itu setiap seminggu sekali ya, setiap Jumat. Selain itu grupnya dikunci dan bisa dipakai untuk ini, sarana terapi. Jadi nanti ada admin kami yang share tentang terapi. Setiap harinya ada terapi melalui grup. Ada di antara teman-teman yang belum masuk ke dalam grupnya? Senin Kamis hilang, maksudnya hilang gimana Kak Ana? Selasa Kamis ini pagi jam 6, malam jam 20. Terus kemudian selain itu Sabtu Ahad, Senin Rabu itu jam 13 WIB. Oke, sedikit saya spill bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Perhatikan. Ini ada foto profil di pojok kiri atas. Kemudian silakan keluar muncul seperti ini, diklik saja. Kemudian teman-teman yang mau konsultasi masalah apapun, masalah rezeki, masalah affiliate marketing, kemudian masalah kesehatan, konflik rumah tangga, anak berkebutuhan khusus, masalah program hamil, masalah penyakit kronis, medis ataupun tidak terdeteksi medis, warung tutup, kemudian rezeki seret, karir, apapun itu, silakan teman-teman konsultasi di sini. Harusnya konsultasinya 100 juta ya teman-teman ya. Satu pertanyaan konsultasinya bayar 100 juta, tapi karena saya paham teman-teman rezekinya mungkin masih tertahan di langit begitu. Sementara saya gratiskan. Oke. Teman-teman, baru mulai atau sudah selesai? Ayo tebak, baru mulai atau sudah selesai? Main tebak-tebakan yuk. Terus kemudian teman-teman yang mau bergabung di dalam grupnya, silakan di sini tinggal tekan saja terapilangit.com, akan diarahkan menuju website Terapi Langit. 1, 2, 3 muncul sekarang. Kok nggak muncul? Oke. Nah, teman-teman yang mau bergabung di dalam grupnya di sini, ini grup terapi ya. Masuk paling atas. Teman-teman, ini untuk masalah rumah tangga, masalah anak berkebutuhan khusus, masalah program hamil, masalah rumah tangga, konflik, perselingkuhan, perceraian, masalah karir, warung tutup, dan seterusnya masuk sini. Terus teman-teman yang mau sharing-sharing tentang affiliate marketing, ini ada grup pelatihan bisnis, masuk di sini. Kemudian tanggal 26, insya Allah saya ke Bandung, teman-teman masuk ke grup seminar Bandung. Yang mau ketemuan di Bandung, silakan masuk grup seminar Bandung. Oke, nanti setelah live saya share lagi. Nah, kita kembali kepada nikmat. Tadi ya, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita perlu syukuri. Syukurilah terus-menerus nikmat iman Islam kita. Ya, jangan sampai kemudian tidak kita syukuri sama sekali. Ada misionaris Jogja awalnya memurtadkan. Oh iya, betul, Kak Ratna. Ini saya juga iri ya, teman-teman yang aktif menyebarkan keindahan Islam. Ada Koh Dondi ya, Koh Donditan, terus kemudian Bang Zuma. Ada banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya iri sekali dengan mereka. Betapa banyak mereka itu mengajak saudara-saudara kita login ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nikmat yang kedua, ini nikmat
Kak Glow Up, biar live rame konten, bikin konten yang bermanfaat secara rutin, konten brutal, 5 konten setiap hari. Terus kemudian ya live-nya rutin aja, ada yang nonton atau enggak, live terus gitu. Terus kemudian nikmat yang berikutnya adalah kita bicara tentang rezeki berupa kesehatan ya. Maka dari itu setiap kita live fokusnya adalah terapi Al-Quran. Bagi teman-teman yang masuk grup ini, bagi teman-teman yang ikut channel ini karena konten affiliate marketing, ini perlu saya sampaikan, jadi di akhir sesi nanti sekitar jam 13.45 atau maksimal jam 14.00 kita selalu tutup dengan terapi Al-Quran. Oke ya, kita selalu tutup dengan terapi Al-Quran. Yang mudah-mudahan terapi Al-Quran itu akan membawa kebaikan, kemudian membawa keberkahan, kemudian mendatangkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga terbuka lebar-lebar pintu rezeki dari arah manapun. Bisa dipahami ya, fokus pembahasan kita, satu, channel Terapi Langit tidak terdistract, tidak pecah fokus, tapi fokusnya satu pembahasan masalah rezeki. Nah, kelengkapan kita, metode kita adalah metode langit dan bumi. Metode langitnya dengan terapi langit, dengan banyak istighfar, sedekah, dan seterusnya, terapi Al-Quran termasuk. Metode buminya kita share, salah satunya adalah dengan affiliate marketing. Nah, mungkin nanti suatu saat untuk pembahasan marketing langit, pembahasan affiliate marketing kita pisah akunnya ya. Tapi mudah-mudahan nanti sementara kita bahas di akun ini. Nah, terus kemudian alhamdulillah hipertensi mulai normal. Alhamdulillah Kak Fauzia, saya ikut bahagia luar biasa. Teman-teman jangan sungkan untuk share testimoni, baik testimoni positif ataupun negatif ya. Boleh di-share yang testimoni negatif. Oh, gara-gara channel ini jadi misalkan apa gitu, boleh di-share. Sehingga saya bisa evaluasi, bisa introspeksi. Oke, metode kita adalah metode langit dan bumi. Metode langitnya adalah dengan terapi Al-Quran, dengan marketing langit. Kemudian metode buminya adalah dengan salah satunya ya teman-teman, itu affiliate marketing. Affiliate marketing ini cocok banget buat teman-teman yang ingin segera umroh tahun ini. Komentar teman-teman yang ingin umroh tahun ini, silakan. Aku mau umroh tahun ini. Ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Yuk, karena kita tidak tahu ya, di antara kita siapa doanya yang dikabulkan, maka kita membentuk sebuah kebudayaan teman-teman. Kita punya sebuah culture, kebudayaan kita, budaya kita adalah saling mendoakan. Bukan hanya sekedar fokus doa sendiri, tetapi fokus mendoakan orang lain. Boleh Kak, untuk shalawat ini tidak ada aturan khusus, ya bisa di rumah ketika misalkan tidak menggunakan hijab boleh, seperti itu. Alhamdulillah, ya teman-teman yang baca komentar-komentar ini silakan diaminkan ya. Diaminkan, doa teman-temannya, doa saudaranya diaminkan, seperti itu. Terus kemudian kita tidak tahu siapa di antara kita yang doanya dikabulkan oleh Allah, ya kan? Jadi budaya kita di dalam channel Terapi Langit ini adalah saling mendoakan orang lain. Karena kalau kita fokus mendoakan orang lain ya teman-teman, itu akan ada malaikat di sisi kita yang mendoakan juga. Kamu juga akan mendapatkan seperti persis apa yang kamu doakan untuk orang lain. Maka teman-teman yang ingin dilancarkan rezekinya, yuk, siapa yang teman-teman ingin mendapatkan tsunami rezeki, bukan hanya banjir rezeki, tapi tsunami rezeki, komentar, saya mau tsunami rezeki. Tsunami rezeki itu gimana? Yo, ngeri gitu kan, bukan hanya banjir. Kalau banjir kan biasa ya, tapi kalau tsunami rezeki, itu Masya Allah. Rizki loh ya, bukan tsunami beneran ya. Oke, bagaimana caranya? Ya, silakan komentar. Komentar ini menunjukkan keaktifan. Terus biar saya tahu teman-teman memang butuh materinya. Terus teman-teman, dan itu mudah-mudahan diaminkan saudara kita yang lain. Itu ya. Beda loh yang komentar dengan yang diam-diam baik. Ayo yang diam-diam aja nih, kelihatan nih. Ada yang, di sini ketika saya komentar, ngomong apapun, ada beberapa orang yang reaksi, semangat. Tipe orang pertama semangat. Yes, saya semangat, saya mau rezeki. Ada orang yang biasa-biasa aja. Ya, mau. Ada orang yang diam-diam baik. Lah, yang penting action. Itu ya. Halah,
Mau gimana pun yang penting usaha. Terus ada yang lebih parah lagi, orang yang pesimis. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang yang pesimis ya. Orang pesimis itu gimana? Allah, doa maning. Ujung-ujungnya doa, sholawat, sedekah. Nyong wis sering donga. Saya sudah selalu doa. Saya sudah selalu sholat. Ujung-ujungnya sama aja, utang nggak lunas-lunas, rezeki tetap seret. Nah, teman-teman hati-hati dengan keluhan-keluhan ini. Saya bukan asal ngomong ya, ini berdasarkan sedikit pengalaman saya menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Makanya kemudian saya ingin ngajak teman-teman ya untuk bisa mengetahui ya. Jadi pintu-pintu pembuka rezeki. Salah satunya, berhubung banyak yang ingin umroh, banyak yang ingin mendapatkan tsunami rezeki. Sebentar ya, insya Allah kita akan mulai terapinya sekitar jam 14.00. Saya izin minum ya teman-teman ya, seret. Bismillah. Jadi begini teman-teman, siap praktek ya. Yang siap praktek mulai hari ini juga silakan komentar siap praktek. Oh, kalau perlu teman-teman ini ya, siapkan catatan. Biar teman-teman bisa praktek tuh. Jadi ini bagian dari mendatangkan rezeki, apapun bentuk rezekinya. Oke, disepakati ya, rezeki itu kan luas. Keluarga harmoni, suami yang sangat sayang, jadi lembut, terus kemudian jadi jauh dari kata-kata yang kasar, begitu ya. Ini rezeki yang luar biasa. Terus anak yang mudah dinasehati, tadinya kok susah banget misalkan. Kita ngerasa capek dengan kelakuan anak. Ada yang teman-teman yang ngerasa capek dengan kelakuan anaknya, lelah. Tiba-tiba setelah teman-teman praktekkan habis ini ya, saya share. Tiba-tiba kok anak gampang dinasehati, mau sholat tanpa disuruh, bangun subuh, terus kemudian mau belajar, mau baca Al-Quran. Nah, ini rezeki. Anak yang mau diarahkan ini rezeki yang luar biasa. Terus kemudian tiba-tiba misalkan kita punya utang terus kemudian yang memberikan pinjaman itu ngasih kelonggaran. Ya, ini rezeki juga teman-teman, walaupun belum lunas ya. Terus kemudian tiba-tiba misalkan dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka misalkan. Ya boleh ngarep sih ya, tapi misalkan mudah-mudahan menang undian, mudah-mudahan menang hadiah yang tidak terduga. Ya boleh sesekali begitu, tapi ya kecil kemungkinan, walaupun sebetulnya kalau Allah berkehendak bisa. Begitu ya. Oke. Rizki yang lain berupa yang sakit, selama ini sakit tiba-tiba mulai enakan badannya. Terus teman, saya stop dulu ya. Sebentar. Ini jaringannya memang sedang bermasalah. Saya cek dulu ya. Kayaknya kemarin baru beli kuota deh. Sebentar teman-teman, sebentar. Apakah jaringannya sudah bagus, teman-teman? Apakah jaringannya sudah bagus? Apakah masih putus-putus? Sudah oke ya? Oke. Nah, ini ada testimoni lagi ya. Jadi awal ikut terapi sakit banget, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh lebih baik, alhamdulillah. Saya ikut bersyukur kepada Allah. Oke, sudah lancar ya? Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, saya sedikit ulang, rezeki itu luas. Dari mulai keluarga makin harmonis, yang tadinya suami cuek, atau barangkali punya sesuatu di luaran sana, alhamdulillah mulai bertobat. Suami mulai sholat, keluarga mulai sholat, ya teman-teman mulai lembut hatinya, ini rezeki. Terus kemudian mulai sehat, ini juga rezeki. Terus kemudian teman-teman mulai ada pencerahan bagaimana melunasi utang, ini rezeki, ya. Terus kemudian teman-teman mulai skillnya meningkat. Yang tadinya HP-nya cuma dipakai untuk scroll-scroll, karena berhubung sering nyimak konten-konten saya, tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba juga sih, tapi pelan-pelan gitu ya, nggak bisa tiba-tiba teman-teman. Pelan-pelan mulai punya keahlian konten, ya, keahlian jualan, terus kemudian keahlian apa istilahnya bisa menawarkan produk,
ya. Betul sekali Kak Edi, rezeki itu sangat luas, luar biasa. Pelan-pelan teman-teman belajar meningkatkan public speaking. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar ya bagaimana teknik public speaking yang bisa ini ya, istilahnya yang bisa meyakinkan orang sehingga orang itu mau membeli dagangan kita. Nah, ini salah satu rezeki berbentuk harta, pemasukan, omset atau profit, ini adalah kan dari dagangan, dari jualan. Nah, teman-teman perlu dong menguasai skill namanya public speaking. Nah, karena teman-teman sering menyimak konten-konten dari Terapi Langit, baru live badan sudah mulai panas dingin. Mungkin ada yang deket AC, terus kemudian sebelahnya mungkin ada air panas barangkali, jadinya panas dingin. Waalaikumsalam Kak Wid, selamat datang. Nah, ketika teman-teman terus mengikuti channel ini, dan nanti insya Allah kita tutup jam 14 ya, 10 menit lagi, kita tutup dengan terapi langit, dengan terapi Al-Quran. Nah, itu mudah-mudahan akan membuka pintu rezeki, membuka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu ya rezeki yang begitu banyak. Nah, kita sekarang mulai nih. Tadi kan saya janji ya, tsunami rezeki bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman tetapkan target. Kalau terkait dengan finansial ataupun terkait dengan kehidupan keluarga rumah tangga yang ideal, teman-teman silakan siapkan kertas ya. Tetapkan target. Targetnya itu bisa teman-teman tulis dalam sebuah, misalkan binder ya, buku yang hanya kita yang tahu. Oke? Begini, kalau teman-teman belum yakin suami memberikan dukungan, sebaiknya jangan laporan ke suami. Kalau teman-teman sebagai seorang istri ya, targetnya jangan disampaikan ke siapapun, hanya kita yang tahu. Jangan diceritain ke siapapun, termasuk ke keluarga. Karena keluarga itu nggak jamin akan mendukung rencana kita. Kalau mereka tidak mendukung rencana kita, yang terjadi adalah penyakit ain, teman-teman. Nanti kalau materinya nggak cukup, agak molor sedikit ya, terapi Al-Qur'annya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena ini pembahasannya cukup panjang nih. Oke. Yang pertama, silakan catat teman-teman, tetapkan target, tulis dengan detail. Oke, tulis dengan detail di sebuah buku khusus. Dan hanya kita yang tahu. Oke, nomor 1. Bunda Uni mau live, oke. Caranya ini dulu, kita lakukan bertahap ya. Mau live aja, pokoknya disetel aja live gitu ya. Kalau teman-teman ingin live aja, udah nggak peduli. Kalau nggak ada yang nonton, bersyukur dong. Wah, nggak ada yang nonton, seneng nih. Apa? Untuk latihan. Ya kan? Bayangkan kalau begitu teman-teman live yang nonton langsung 500 orang coba. Kaget kan? Ya Allah, 500 yang nonton. Aduh, mau ngomong apa ini? Bingung. Nah, justru kalau teman-teman live nggak ada yang nonton. Kok yang nonton cuma 1? Itu pun suami sendiri. Bersyukur begitu. Oke, tetapkan target, tulis dengan detail di sebuah buku khusus dan hanya kita yang tahu. Begitu ya. Nah, targetnya apa? Misalkan teman-teman punya utang. Ada yang punya utang di sini? Iya, betul Kak Farida. Kalau terlalu ramai marah takut ya. Kak Artif ini apa? Apa ya? Kak Artif masuk ke sini gara-gara video yang mana? Ini teman-teman ya. Jadi kita channel ini membahas ini nih, solusi konflik rumah tangga, anak berkebutuhan khusus, sihir penutup rezeki, dan seterusnya. Oke, targetnya misalkan lunas utang. Saya sudah menulis buku lunas utang, Sabtu besok selesai dan akan dikirim ya bagi teman-teman yang sudah order buku lunas utang, insya Allah Sabtu pengiriman. Sabtu besok ya pengiriman. Oke, misalkan utang Bismillah, teman-teman nanti bisa dirinci ya. Utang lunas misalkan bulan, misalnya apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei 2025. Terus teman-teman harapannya apa nih? Harapannya umroh misalkan. Jadi target itu macam-macam teman-teman ya. Ada target yang berkaitan dengan finansial,
Iya Kak Nur Cahya, bukunya sudah selesai, sudah cukup lama. Yang lama lagi ini adalah proses cetaknya ya. Proses cetaknya cukup lama. Sabtu baru selesai. Kemudian teman-teman punya harapan apa lagi? Umroh misalkan. Habis lunas utang, saya pengen umroh misalkan di bulan Oktober. Tulis. Boleh, lebih dari satu boleh. Oktober. Jadi ini sambil kita ingat-ingat ya. Jadi target itu harus konsisten teman-teman. Karena seringkali kita tidak konsisten dalam masalah target, dalam masalah goal. Hari ini pinginnya kendaraan apa begitu ya, besok ganti lagi. Hari ini pinginnya umroh, terus besok di-cancel doanya. Ya kan? Teman-teman, siapa di sini yang sering meng-cancel doa? Ya Allah, mudahkan kami ke Baitullah ya Allah untuk umroh. Tiba-tiba hati ragu tuh. Tiba-tiba hati ragu. Waduh, umroh sekarang berapa ya? 30 juta. Ya, gak mungkin ya. Gaji aja masih di bawah UMR. Cicilan motor belum lunas. Terus ini emas masih digadai. Ya, besok anak kenaikan kelas, kelulusan sekolah, biayanya sekian-sekian. Ya, gak mungkin. Nah, teman-teman meng-cancel nih. Ini meng-cancel, jangan sampai meng-cancel doa. Oke ya? Lebih dari satu bagus. Umroh misalkan, jangan di-cancel. Gini, kita yakin kan Allah itu maha kaya, ya kan? Yakin Allah maha kaya, boleh sekali, tidak ada larangan dalam doa Kak Eka. Haji Furoda boleh, daftar tahun ini, berangkat tahun ini, atau maksimal misalkan tahun depan, ya. Oke, ditulis teman-teman ya, bukan cuma didengerin loh, bukan cuma dibayangin saya punya target. Kadang kita lupa dengan target. Fungsinya dicatat apa sih? Agar kita bisa mengakses lagi catatan-catatan kita. Oh iya, saya punya target ini. Sehingga nanti otak kita itu nanti akan memicu action. Nah, actionnya gimana? Tenang, actionnya nanti kita dampingi. Makanya teman-teman masuk ke dalam grup dulu. Begitu ya, masuk ke dalam grup dulu biar nanti ada mentor lah. Dan saya siap mentorin teman-teman untuk mencapai setiap target teman-teman apapun itu. Oke? Misalkan lagi umroh Oktober, terus kemudian misalkan pingin penghasilan berapa? Penghasilan misalkan 10 juta per bulan. Jangan lagi-lagi di-cancel. 10 juta per bulan gimana caranya? Aku nggak lulus SD. Aku gaptek, aku nggak biasa bisnis, nggak punya pengalaman bisnis, nggak punya modal, gimana mau bisnis, gimana mau dapat 10 juta per bulan. Nah, ini cancel doa teman-teman. Ini semuanya cancel doa nih. Oke, jangan di-cancel ya. Teman-teman yakin kan Allah itu maha kaya? Kak Satya bayar 1 miliar, ya, masuk ke dalam grup bayar 1 miliar. Tapi karena saya paham uang 1 miliar teman-teman masih tertahan di langit, ya. Jadi untuk sementara bayarnya pakai doa, oke ya, bayarnya pakai doa. Doanya gimana? Doanya begitu masuk ke dalam grup, lihat tuh member grupnya. Misalkan ada namanya Paijo, Sutinem, Sutia, Suparjo, Ngatino, didoakan satu-satu. Ya Allah, semoga Pak Ngatino ini mendapatkan keberkahan darimu, lunas utangnya, keluarganya harmonis. Jadi fokusnya doakan orang lain. Nah, ini yang kedua nih tadi ya. Ini loncat ke level kedua nih. Kedua, doakan orang lain. Sebentar, ini biar urut. Nomor 1 tadi belum selesai ya. Biar saya rincikan dulu. Nomor 1, tetapkan target, ditulis teman-teman. Di buku hanya kita yang tahu. Terus targetnya boleh seberapapun, sebanyak apapun bisa. Misalnya penghasilan 10 juta. Terus teman-teman yang keluarganya masih bermasalah, keluarganya masih bermasalah, misalkan suaminya tantruman, kemudian aneh-aneh, terus kemudian apalah begitu, pokoknya konflik keluarga. Nah, itu bisa ditulis teman-teman targetnya. Bisa ditulis ya. Misalkan harmonis keluarga, keluargaku harmonis. Atau suamiku kembali ke pangkuanku, begitu. Ya Allah, kembalikan suamiku ke pelukanku ya Allah, jangan ke pelukan tetangga ya Allah, begitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang nulis sambil ngenes begitu. Tenang teman-teman, saya di sini mengajak teman-teman gembira, ya, mengajak teman-teman bahagia. Jadi mohon maaf jika ada kata-kata saya menyinggung ya. Jadi saya gini, prinsip terapi lang itu bahagia dulu baru sukses. Bahagia dulu baru tuntas masalah.
Oke, anak nurut. Oke, ditulis saja. Anak nurut. Bismillah. Kemudian suami setia. Terus kemudian apalagi nih? Pokoknya tulis semua ya. Detail. Oke, termasuk sembuh dari keluhan. Sembuh dari keluhan apapun. Nah, hari ini kita akan belajar banyak titik-titik penyembuhan yang insya Allah bermanfaat untuk berbagai macam keluhan. Siap ya teman-teman ya. Nanti dihafalkan titik-titiknya. Oke, bergabung dulu silakan untuk anak berkebutuhan khusus ya. Nah, kebutuhan khususnya apa nih? Kan banyak ya. Kalau suami pelit, ya biar suami dermawan kepada istri, tulis aja. Bukan, Kak Dedi, bukan sesi khusus bahas lunas utang. Nanti kalau untuk sesi khusus bahas lunas utang di luar TikTok ya. Pembahasannya bukan di TikTok, ada sesi khusus di media yang lain. Waalaikumsalam Kak Fatimah, salam kenal ya, selamat bergabung di 143,5 FM channel Terapi Langit. Channel yang insya Allah akan mengajak teman-teman semuanya untuk bisa menjemput keajaiban, menjemput keberkahan, tuntas masalah hidupnya. Oke, nomor 1 tadi ya, tulis targetnya. Nomor 2 bukan doakan orang lain, doakan orang lain nomor 3 aja deh. Nomor 2, teman-teman singkirkan logika. Jadi jangan pakai logika ya. Teman-teman, banyak hal-hal yang nggak masuk akal loh di dunia ini. Setuju nggak teman-teman? Banyak hal-hal yang nggak masuk akal di luar Nurul. Setuju ya? Contoh sederhana, nggak usah jauh-jauh lah. Kasus kemarin penjual es teh viral, tahu kan? Itu kan Allah ingin nunjukkan kepada kita sesuatu yang nggak masuk akal, ternyata bisa terjadi. Betapa dahsyatnya keajaiban Allah ketika ingin mengangkat derajat satu orang dan ingin menegur pihak yang lain dengan teguran yang luar biasa berkonsep, ya, melalui ucapan-ucapannya, ya Allah menegur satu orang dan Allah mengangkat derajat satu orang yang lain. Langsung umroh sekeluarga teman-teman, langsung dapat ratusan juta teman-teman. Jangan lagi-lagi jangan mikir gini, itu kan dia untung-untungan. Ayo, siapa yang kayak gini? Siapa yang mikirnya kayak gitu? Ya itu kan dia cuma beruntung aja. Teman-teman, keberuntungan itu ada polanya. Oke? Kok siang sekarang? Iya, jadwalnya kita ganti Kak I. Sabtu, Minggu, Senin, Rabu. Itu siang jam 13. Oh iya, malah miliar, betul kan? Malah dapatnya miliar tuh, bukan ratusan juta lagi. Sabtu, Minggu, Senin, Rabu kita jam 1, kemudian Selasa, Kamis jam 6 WIB dan malam jam 20 WIB. Betul. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan anugerahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu salah satu keajaiban hari ini, teman-teman. Hari ini yang masih terjadi dan akan terus terjadi, dan saya yakin teman-teman giliran berikutnya nih akan dapat keajaiban. Yang penting polanya dijalankan aja. Pola keajaiban itu berpola. Keajaiban rezeki, dapat tsunami rezeki seperti tadi yang sudah kita bahas ya, yang sedang kita bahas, tsunami rezeki itu berpola teman-teman. Saya nggak asal ngomong ya, karena saya sudah membuktikan betapa banyak bertubi-tubi pertolongan Allah. Jadi saya betul-betul sudah merasakan banyak titik-titik kehancuran teman-teman. Bukan hanya satu kali ya, di titik terendah kehidupan, mobil hilang, motor hilang, kemudian utang miliaran, bisnis resto dan kafe gagal. Ada utang miliaran, terus kemudian bisnis percetakan gagal. Kemudian saat saya di titik terendah, kedua orang tua saya meninggal. Ibu saya meninggal karena sakit kanker serviks, kemudian disusul beberapa bulan kemudian bapak saya kecelakaan dan kena serangan jantung. Coba teman-teman bayangkan ya, bertubi-tubi begitu tuh. Jadi saya bukannya sekedar memberikan motivasi omong kosong ala pret begitu ya. Bahkan di konten-konten saya itu banyak yang komentar, "Lu gampang cuma ngomong, yang merasakan itu yang berat." Saya bukannya sekedar ngomong teman-teman, saya berdasarkan kisah nyata yang sudah saya alami ya. Jadi ya saya nggak pernah ngeluh. Saya kalaupun saya ngeluh, saya ngeluh kepada Allah. Saya ngeluh kepada Allah. Jangan ngeluh kepada manusia, teman-teman. Jangan ngeluh kepada manusia.
Betul. Nah kan sudah, saya yakin banyak teman-teman sudah merasakan keajaiban sebetulnya. Sudah jam 14 ya Kak Dewisa. Ini teman-teman banyak yang butuh materi ini. Oke, yang kedua, singkirkan logika, karena hari ini keajaiban itu sangat banyak terjadi, dan mudah-mudahan ya, yuk teman-teman berpikir positif. Ya Allah, datangkan keajaiban ke dalam kehidupanku. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang sudah nggak sanggup dalam kondisi yang betul-betul menyakitkan, dalam kondisi titik terendah kehidupan, utangnya sudah menumpuk, keluarganya berantakan, kemudian ada sakit, maka teman-teman nanti kita akan baca doa bareng-bareng ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Oke? Doanya Nabi Yunus ya. Ketika ditelan ikan nun, bukan ikan paus ya. Betul. Berserah, betul teman-teman. Singkirkan logika itu jangan pakai akal. Jangan pakai hitung-hitung. Misalnya kita ingin umroh ya. Terus bisa nabungnya Rp1.000. Rp1.000. Kita ngitung gini seringkali. Kalau saya nabungnya 1.000, kapan umrohnya? Ini pakai logika. Ya, ini pakai logika. Jadi setiap kita nabung, doa aja, ya Allah, saya hanya bisa menyisihkan sekian. Ya Allah, kuserahkan kepadamu, panggillah aku ke Baitullah ya Allah. Baru kemudian cemplungin tuh tabungannya. Nanti akan banyak keajaiban. Terus kemudian yang ketiga, pasrah teman-teman. Pasrah, jangan andalkan kekuatan diri. Pasrah total, tapi bukan berarti nggak berusaha ya. Pokoknya teman-teman gini, di hadapan Allah menyerah. Jangan mengandalkan, kita beda ya dengan para di luaran sana kan motivator seringkali gini, ayo kamu bisa, kamu punya potensi luar biasa, kamu pasti bisa gitu. Nah kita nggak begitu teman-teman. Kita justru pasrah betul-betul, pokoknya menyerah. Terutama pas sujud. Ya, sujud malam, sepertiga malam terakhir. Kalau teman-teman nggak bisa bangun sepertiga malam terakhir, itu sama saja teman-teman belum kepingin masalahnya tuntas. Oke ya, catat nih. Satu quotes. Kalau kita belum bisa bangun di sepertiga malam terakhir, berarti sama saja kita belum pingin masalah kita tuntas. Oke? Kalau kita, berarti kalimat pola kebalikannya, kalau kita ingin masalah tuntas, berarti kita siap bangun sepertiga malam terakhir. Itu pertolongan Allah, kuncinya di situ teman-teman. Dan ini sudah nggak kehitung banyaknya orang yang merasakan dahsyatnya sujud di sepertiga malam terakhir. Sudah, tapi belum dapat pertolongan Allah. Nah, ini dicek dulu. Ya, dicek. Jadi, di buku 7 metode terapi langit saya, ada 7 penyebab ya. Kenapa Allah belum kabulkan doa kita. Salah satunya adalah Allah, kita berpikir positif, bisa jadi Allah itu masih kangen doa-doa kita teman-teman. Ya Allah, berikan rizkimu, ya Allah, lunasi utangku. Kok masih seret? Nah, bisa jadi Allah itu masih kangen doa-doa kita. Iya, sampai menjelang sekitar ya jam 2 sampai menjelang ini azan subuh. Sampai azan subuh, yaitu batasnya. Seperti itu. Nah, pasrah total, ya Allah, aku menyerah, ya Allah. Terus kemudian, nah ini sementara 4 dulu ya. Ini bersambung biar teman-teman selalu menyimak materi ini. Yang keempat, sebenarnya masih banyak sih. Doakan orang lain teman-teman. Nah ini rumus untuk tsunami rezeki untuk sementara. Yang kelima tadi ya sekalian aja ya, sholat malam. Bukan sholat malam sebenarnya. Maksimalkan ibadah. Jadi teman-teman pilih amal ibadah andalan. Pilih amal andalan atau yang bisa sifatnya rahasia. Begitu ya. Boleh tahajud itu kan sebetulnya boleh jam berapapun. Ya. Tapi sebisa mungkin teman-teman tidur dulu. Tidur misalnya cuma sejam bangun, nah itu sudah terhitung tahajud. Gitu ya. Nah, teman-teman, oke, 5 tsunami rezeki, ini sementara 5 ya. Yang pertama adalah tetapkan target. Karena kita ingin mensinkronkan jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita ingin, ya ini bagian dari terapi di terapi langit ya, menulis. Terus kemudian yang kedua singkirkan logika, yang ketiga pasrah total, kemudian yang keempat doakan orang lain. Yang ketiga pasrah total teman-teman.
Jadi tawakal 'ala Allah. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah ini akan memberikan pertolongan. Terus kemudian yang keempat, doakan orang lain. Jadi gini, hari ini, detik ini, setelah live ini selesai, teman-teman misalkan mau keluar rumah, lihat tukang becak, doakan. Keluar rumah, lihat tukang soto, doakan. Lihat orang pakai mobil, sudah kelihatan kaya, doakan. Karena kita tidak tahu masalah orang kaya ya, yang lagi ngendarain mobil mewah misalkan. Nggak tahu, bisa jadi keluarganya ada masalah, bisa jadi dia punya sakit, ya kan? Maka doakan. Lihat tukang parkir, doakan. Pokoknya doakan terus. Jadi gini, teman-teman, kasih pengingat deh. Misalkan di Kak Tita nanti ya, kita bahas ya. Kalau berkaitan dengan ular itu kemungkinan ada gangguan sihir atau penyakit ain. Tapi kalau membunuh, itu pertanda positif ya. Jadi mulai bisa menaklukkan musuh atau musuh mulai menyerah gitu. Yang ketiga, pasrah total teman-teman, pasrah total kepada Allah. Terus kemudian 4, doakan orang lain. Dan yang kelima, pilih amal andalan. Amal andalan ini tidak harus tahajud, karena setiap orang ini amal andalannya beda-beda. Ada yang amal andalannya adalah tahajud tapi dia lemah di tilawah. Ada orang yang rajin baca Quran tapi dia lemah puasa. Ada orang yang rajin puasa Senin Kamis tapi dia lemah sedekah. Ada orang yang sedekahnya dahsyat tapi dia malas baca Quran. Jadi setiap orang ini punya amal andalan masing-masing. Begitu. Oke, teman-teman. Nanti kita ulang di grup. Teman-teman masuk ke dalam grupnya dulu ya. Yang baru saja bergabung masuk ke dalam grupnya dulu biar teman-teman nanti kalau pas kita live ada notifikasi. Ya, ada pemberitahuan. Caranya begini teman-teman, silakan. Ini kita sedang nonton live, silakan nanti diklik di sini, tekan. Nah, muncul seperti ini, ditekan saja. Intinya ke bio profile. Yang ingin konsultasi masalah kehidupan apapun itu, yang hampir putus asa. Saya sering loh mendapatkan konsultasi hampir putus asa, ya bahkan sampai hampir bunuh diri. Na'udzubillah, ini jangan sampai teman-teman ya. Yuk teman-teman curhat silakan. Insya Allah kita akan jaga privasi teman-teman. Dan ini masuk ke grup terapi langit ya. Yang teman-teman ingin mendapatkan terapi, ini harusnya bayar 1 miliar teman-teman. Sementara gratis dulu. Masuk ke dalam grupnya. Yang benar-benar putus asa, yuk ketemuan di Bandung. Yang teman-teman benar-benar putus asa, insya Allah nanti kita akan bangkitkan teman-teman. Bukan bangkitkan dari kubur ya. Bangkitkan semangatnya. Begitu. Masuk grupnya enggak dong. Yang penting kan ke sini, ke bio profile. Begitu. Mimpi dicipok siapa dulu? Ini kok mimpinya aneh-aneh. Oke, ya jangan putus asa teman-teman ya. Semangat. Saya siap membersamaimu. Aji gitu. Mimpi dikasih uang, alhamdulillah bersyukur. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Oke, kita mulai. Kita mulai terapinya. Siapkan air. Siapkan air mineral. Airnya 2 macam. Yang pertama adalah air matang dan yang kedua adalah air mentah. Oke? Air matang dan air mentah. Air matangnya untuk diminum, air mentahnya dipakai untuk mandi dan dipakai untuk mencipratkan rumah kalau rumahnya bermasalah. Rumah bermasalah itu gimana? Barang-barang sering rusak, sering hilang, uang sering hilang, terus gampang emosi kalau masuk rumah, gampang sakit kalau masuk rumah, begitu keluar rumah sehat. Terus sering konflik rumah tangga di rumah itu, tapi kalau di luar damai. Nah itu rumah yang aneh. Kemudian ada suara yang nggak jelas sumbernya. Sering ada suara ledakan, sering ada suara pasir dituang, sering ada suara langkah kaki yang nggak jelas, ada suara ketawa ketiwi, hihihi begitu ya. Pernah teman-teman? Itu sebetulnya mungkin Mbak Kun-kunnya lagi tiktokan gitu ya, jadi ketawa-ketawa sendiri. Atau sering ada suara Mbak Kun-kun nangis, begitu. Itu jangan salah paham teman-teman. Itu bisa jadi karena dia kan biasanya di atas pohon ya. Di atas pohon nangis karena apa? Nggak bisa turun. Nggak bisa turun dari pohon jadinya nangis gitu loh. Harusnya teman-teman tolongin gitu.
Oke, itu rumah-rumah aneh, siapkan air mentah untuk menyiram rumah, gitu ya. Terus kalau teman-teman punya usaha, usahanya kok sering kelihatan tutup sama tetangga. Nah, itu perlu disiram. Perlu disiram ya. Yang disiram apanya? Pertama dicipratkan ke seluruh ruangan. Oke. Terus kemudian disiramkan ke halaman toko atau warungnya. Terus kalau nyampe silakan manjat genteng. Oke. Ini harus dilakukan ya. Manjat genteng, gentengnya disiram dengan air mentah yang sebentar lagi akan kita gunakan untuk ruqyah. Bisa Bang Jono, bisa air mineral silakan. Iya, atau nyangkut di atap genteng kita juga bisa Mbak Kun-kunnya. Mbak Kun-kun nyangkut di genteng misalnya lagi terbang gitu ya. Sangkut kan bajunya panjang tuh, rambutnya panjang, rambutnya nyangkut di genteng jebret. Akhirnya nangis, nggak bisa turun. Itu minta diturunin teman-teman. Boleh disiramkan ke kun-kunnya boleh. Gitu ya. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Saya tuh suka bercanda, saya bukan tipe orang yang sangat serius. Karena serius itu nggak enak. Seriuslah ketika ibadah. Oke. Seriuslah ketika ibadah dan ketika menghadapi masalah hidup, ya hadapi dengan senyuman. Bismillah, silakan teman-teman. Sekarang kita pegang airnya, dibuka ya. Untuk masuk ke dalam grup, habis ini kita share lagi caranya. Ada yang terlambat baru saja bergabung, yang terlambat push up silakan sambil baca surat Al-Baqarah. Sampai Al-Baqarahnya selesai baru kemudian push up-nya selesai, begitu. Oke, kita mulai ya. Silakan pegang airnya. Keraskan suara handphone, jangan pakai headset. Kita baca doa berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya, yang madunya sudah selesai, sudah sampai. Silakan bisa dicampurkan 1 sendok atau setengah sendok. Kak Barbecue, Kak Berbaku 542, silakan ini dibaca. Ini sudah ada keterangan. Ini adalah channel untuk menjemput keajaiban, untuk menjemput rizki. Oh, ada di rumah Kak Umi. Oke, siapkan air mentah ya, nanti disiramkan. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Kak Wakini? Boleh, silakan. 3 tetes saja. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiupkan ke air. Boleh pakai gelas ya, tidak harus pakai kayak gini. Ini pas kebetulan saya nggak nyiapin air. La ilaha, ikuti bacaan saya teman-teman ya. Saya baca pelan-pelan biar teman-teman bisa ikuti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Tiupkan. Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'ala yughadiru saqama. Tiupkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tiupkan. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi ahzimhum wazalzilhum wangsurna alaihim. Tiupkan. Ini doa untuk menangkal gangguan sihir ya, biar dikembalikan. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke air. Kemudian kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Kemudian ayat kursi. Yang belum hafal cukup dengarkan saja teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke air. Kemudian teman-teman letakkan ya, airnya letakkan dulu. Bagi yang menyiapkan mushaf Al-Quran, bagi yang sudah menyiapkan Al-Quran dan sedang tidak berhalangan, silakan pegang Al-Qurannya yang 30 juz ya teman-teman ya. Yang 30 juz silakan dipegang yang sedang tidak berhalangan dan sudah menyiapkan Al-Quran. Yang tidak menyiapkan Al-Quran dan sedang berhalangan, silakan teman-teman perbanyak zikir atau istighfar saja. Terus kemudian sesekali ditiupkan ke air. Oke ya, ini bagi yang sudah menyiapkan Al-Quran. Jadi setiap live silakan teman-teman siapkan Al-Quran ya, bagi yang sedang tidak berhalangan. Oke, kita doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah petunjuk-Mu ya Allah ya Hadi. Ya Allah, lembutkanlah hatiku ya Latif. Ya Allah, kasihani kami, sayangi kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Mujib. Ya Allah, tunjukkanlah satu ayat-Mu ya Allah. Tunjukkanlah satu ayat-Mu yang khusus untuk menyembuhkan hatiku, menyembuhkan fisikku ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah ayat penyembuh-Mu. Bismillah, Allah Akbar. Kemudian silakan teman-teman buka secara acak ya. Nah ini kita selalu seperti ini ya teman-teman, setiap kita live. Jadi kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan ayat penyembuh, dan biasanya ayat-ayat itu nyambung dengan kondisi kita.
Silakan tunjuk pertama kali ayat yang pertama kali teman-teman lihat. Kalau bisa membaca silakan dibaca satu ayat saja, terus kemudian ditiupkan ke air, begitu ya. Kalau belum bisa membaca, teman-teman bisa sebisanya saja. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa sama sekali membaca, cukup dilihat saja ayatnya, terus kemudian dibaca artinya. Begitu ya, tapi tetap berkomitmen, bertekad kuat untuk belajar membaca Al-Quran. Seperti itu. Nah, yang pingin paham tafsirnya, silakan nanti bisa buka tafsirweb.com. Oke, tafsirweb.com. Gitu ya, untuk bisa memahami tafsirnya. Karena biasanya artinya saja tidak cukup. Oke, silakan bisa ditiupkan. Saya kasih waktu 1 menit ya, saya kasih waktu 1 menit sampai 2 menit. Sambil silakan teman-teman yang belum membawa Al-Quran, cukup zikir sebanyak-banyaknya. Sambil dihafalkan titik-titiknya ya. Ini kayaknya banyak yang baru gabung. Titik pertama di sini nih. Nanti akan kita ketuk-ketuk, ini untuk kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita. Oke, ketuk-ketuk di sini 1, 2. Ya, yang sudah baca silakan dibacakan. 2 di sini nih. Dihafalkan dulu. 3, walaupun nanti akan saya pandu ya, saya tuntun. 3. Samping sini 4, 5, 6. Oke, 6 titik dulu. Teman-teman yang sudah mulai merasakan reaksi mual-mual, muntah-muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Yang ingin ke toilet jangan ditahan, karena detox badan ini nggak apa-apa Kak Adibah, Kak Maulana nggak apa, nggak harus pakai Al-Quran kok. Jadi cukup istighfar saja. Karena salah satu detox, keluarnya racun, gangguan sihir, gangguan medis, non-medis dari dalam badan, ini keluarnya lewat keringat, lewat sendawa, lewat muntah, lewat BAB dan BAK, termasuk buang angin ya. Teman-teman kalau buang angin silakan nggak usah izin dulu gitu ya. Seringkali izinnya itu kok ya pas saya baca Quran gitu ya. Saya lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, banyak komentar. Coach mau ngentut coach, ya ngentut aja gitu loh, nggak usah laporan. Saya juga manusia biasa yang nggak bisa nahan ketawa gitu ya. Merusak konsentrasi aja ini. Ya. Nggak usah wudhu lagi, oke? Nggak usah wudhu lagi, seperti itu. Belum diminum dulu, sebentar. Ya, yang sudah siap mau minum, silakan dipegang airnya. Bismillah, dibuka ya. Oke, silakan teman-teman. Lihat airnya, jangan lihat saya gitu ya. Jangan ditatap terlalu mendalam teman-teman. Saya sudah menikah ya. Sebetulnya ya sudah menikah. Pintu hati saya itu sudah tertutup teman-teman. Ya, pintu hati saya sudah tertutup rapat. Tapi sayangnya lupa saya kunci gitu ya. Oke, bercanda ya teman-teman ya. Bismillah. Yuk, doa kepada Allah. Kita lihat airnya dengan penuh rasa syukur. Oke, kita lihat dengan penuh rasa syukur. Terus, nah kita kan jarang mensyukuri air ya. Ini air putih, seringkali malah kita buang-buang tuh. Oke, kita syukuri. Bismillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, atas nikmat-Mu air putih ini, yang mudah-mudahan menjadi air penyembuh, perantara kesembuhanku, perantara kesembuhan hatiku dan fisikku ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Terus kemudian silakan teman-teman minum pelan-pelan dengan tangan kanan ya. Ini kayaknya mirror karena saya pakai kamera depan. Gitu. Terus minum pelan-pelan, dinikmati betul. Gini, bayangkan teman-teman saat ini sedang di gurun pasir, nggak ada bakul es dawet, nggak ada bakul es teh, nggak ada penjual es jeruk, apalagi es campur, es teler. Hanya ada minuman ini, nggak ada sumber mata air apapun, hanya ada minuman ini. Kira-kira seberapa bahagia teman-teman? Nah itu dibayangkan gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, benar-benar dinikmati airnya. Bismillah.
Masuk ke dalam, begitu menyegarkan, ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Seperti itu. Sekali teguk saja. Terus kemudian jangan ditutup. Oke, diletakkan lagi. Sekarang kita akan mulai. Iya, ini terapi chef sambil kombinasi dengan ruqyah. Ya, yang terlambat push up sambil baca Al-Baqarah sampai selesai. Oh, sebentar. Yang pakai cincin dilepas, yang pakai gelang dilepas, yang pakai anting dilepas, bajunya tetap dipakai ya. Iya, minum 3 kali nggak apa-apa. Bismillah, silakan teman-teman begini. Ini kan di sini ya. Nah, ini diletakkan di sini, terus kemudian ini untuk ngukur titik nih. Ini untuk ngukur titik di sini. Nah, ini titiknya pakai jari tengah dan jari telunjuk ini ditekan-tekan. Ketuk-ketuk. Oh, setelah minum kelingan, iya, sudah ada obat tidur yang saya tuangkan ke dalam minuman itu. Oke, teman-teman. Silakan diketuk-ketuk di sini ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah, sekarang teman-teman rasakan sakitnya apa? Keluhan teman-teman apa? Apakah darah tinggi? Nggak usah kencang-kencang. Nggak usah kayak jitak anaknya gitu ya. Pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu kencang. Sama aja ya. Nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu lemah gitu. Oke, apapun yang teman-teman rasakan, dipasrahkan keluar. Jangan dilawan. Kalau mau muntah-muntahkan. Teman-teman sekarang punya keluhan apa? Nggak usah dilaporkan ya. Misalkan darah tinggi. Darah tinggi jangan sebut penyakitnya. Apapun penyakitnya jangan disebut penyakitnya. Tapi sebutkan lokasi. Sebutkan lokasi sakitnya di mana. Misalkan benjolan. Ya. Misalnya benjolan. Polanya begini teman-teman. Pola kalimatnya adalah Alhamdulillah ya Allah. Walaupun saat ini aku merasakan keluhan di daerah kepalaku, di daerah leherku, daerah perutku, atau apapun itu. Kalau banyak keluhannya udah sebutkan. Ya Allah, seluruh badanku begini ya Allah. Sebutkan. Kemudian diterima. Diterima. Ya. Kok nge-lag? Yang lain nge-lag nggak ini teman-teman? Lancar ya? Kak Hana ini, Kak Hana Rifai perlu diruqyah ini HP-nya ini. Oke, diterima. Disyukuri. Kalau nggak ada keluhan. Ini alhamdulillah ini manusia paling sejahtera ini, nggak ada keluhan sama sekali Kak Ova. Ya alhamdulillah dong kalau nggak ada keluhan. Ini channel khusus teman-teman yang banyak keluhan, yang sakit hati, yang sakit keluarganya, kemudian ada medis non medis, yang sakit finansialnya, keluhannya di dompet. Iya, ini grupnya di sini. Oke, nggak apa-apa, nyimak aja sih kalau nggak ada keluhannya, disyukuri. Disyukuri, diterima, dan serahkan kesembuhannya kepada Allah. Itu pola kalimatnya ya. Alhamdulillah ya Allah, walaupun saat ini aku merasakan hatiku sedang gelisah, sedang kacau ya Allah, sedang sedih ya Allah, aku terima dengan penuh rasa syukur. Dengan penuh rasa syukur. Dan aku serahkan, aku pasrahkan kesembuhanku kepadamu. Begitu. Oke? Apapun penyakitnya, apapun keluhannya, ketukannya di sini. Bismillah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Walaupun saat ini aku merasakan, sebutkan yang teman-teman rasakan. Aku terima dengan penuh rasa syukur. Aku terima dengan penuh rasa syukur dan aku serahkan kesembuhannya kepadamu, ya Allah. Seperti itu. Oke, sambil diketuk-ketuk, sambil saya bacakan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah ke sini teman-teman. Jumlahnya itu bukan jumlah ketukan ya, tetapi begitu saya minta pindah, nah itulah pindah nanti ya. Jadi
selama teman-teman ngetuk, selama saya belum minta pindah, terus teman-teman ketukan dengan kalimat-kalimat yang tadi sudah saya share. Dan jangan melawan penyakitnya, melainkan diterima, dirasakan bahkan kalau bisa. Misalkan lagi nggak enak banget nih, teman-teman asam lambungnya lagi naik ya, GERD-nya lagi kambuh, dirasakan aja, dinikmati. Jangan dilawan, justru dirasakan. Dirasakan gitu ya. Kemudian disyukuri, kemudian diserahkan kepada Allah. Seperti itu. Oke, pindah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Pindah ke sini teman-teman. Termasuk masalah rizki ya teman-teman, boleh disebutkan karena nanti nyambung. Ya, kapan-kapan saya jelaskan apa hubungannya ngetuk-ngetuk gini dengan rizki begitu. Sampaikan aja keluhan teman-teman. Ya Allah, meskipun hari ini ya Allah Engkau uji aku dengan utang ya Allah. Aku terima, aku syukuri utang ini ya Allah. Dan aku serahkan kepadamu lunasi ya Allah. Seperti itu. Oke, nanti nyambung ya. Oke teman-teman, pindah ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi samping mata agak turun dikit sini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Teman-teman bukan baca suratnya ya, tetapi membaca masalah teman-teman, sakitnya apa, keluhannya apa, atau kurang duit gitu ya, atau mungkin kurang kasih sayang begitu kan, itu diketuk-ketuk aja gini. Ibaratkan ini kita sedang curhat sama Allah, doa sama Allah, tapi dikombinasi dengan terapi yang merupakan titik-titik akupunktur dan akupressure. Jadi ini bukan ritual ibadah ya teman-teman ya, jadi mohon jangan salah paham. Ini terapi tapi sambil doa, kan itu tidak ada larangannya. Nah, silakan teman-teman seperti ini. Terus pindah ke bawah di sini, bawah mata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil dilihat telunjuk jari saya, yang mau muntah silakan muntahkan. Bacaannya adalah jadi begini, terima alhamdulillah ya Allah, walaupun saat ini aku merasakan, sebutkan keluhannya, aku syukuri. Jadi diterima keluhannya, jangan dilawan, diterima. Alhamdulillah ya Allah, aku syukuri anugerahmu dan aku serahkan tuntasnya masalahku atau sembuhnya badanku kepadamu. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kesini teman-teman, bawah hidung, di antara hidung dan bibir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pindah ke sini teman-teman. Apapun keluhannya titiknya sama ya. Pindah ke bawah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Oke, terus teman-teman di sini ada tulang belulang gitu ya. Di sini kelihatan, kecuali yang mohon maaf banget yang lemaknya tebel ya, lemaknya tebel itu kadang nggak kelihatan tulangnya. Ini ada dua nih. Ketuk aja salah satunya. Oke, ketuk-ketuk. Silakan diketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Terus teman-teman bawah ketiak. Yuk, terakhir bawah ketiak nih. Enggak terakhir ding, habis ini pundak kita. Seperti ini. Pengen muntah, dimuntahkan aja Kak. Jangan ditahan ya. Jangan ditahan. Ini dijepit begini. Nah, jari kelingkingnya itu, nah itulah titiknya. Oke teman-teman. Ketuk-ketuk. Silakan. Boleh kanan, boleh kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nyeri tuh, kalau ada gangguan biasanya bawah ketiak itu nyeri. Ya, kalau misalkan teman-teman mau muntah, silakan dimuntahkan. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Bentar ya teman-teman, izin minum dulu. Teman-teman minumannya jangan diminum dulu. Bismillah. Oke, silakan sekarang tempelkan di dada dan perut seperti ini. Diusap ya. Diusap. Bismillah, bismillah, bismillah. Yuk, diusap. Kita baca surat Al-Zalzalah. Kalau yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Yuk, teman-teman, bismillah. Silakan diusap. Baca surat Al-Zalzalah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaruha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan ke badan kita, bismillah, Allahu akbar. Tiupkan ke air. Oke teman-teman, tarik ke atas ke dada ya. Tarik ke atas ke dada, terus kemudian diusap nih dadanya. Diusap, kemudian ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Yuk, ucapkan, ikuti seperti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada siang ini aku berikrar, aku berlepas diri dari perbuatan leluhur kami atau keluarga besar kami yang apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, menyekutukanmu, menyimpan jimat, menyimpan pusaka, belajar ilmu kebal, ilmu pesugihan, dan ilmu lain yang menyelisihi syariat. Ya Allah, aku berlepas diri ya Allah. Jika perbuatan mereka mendatangkan gangguan ghaib masuk ke dalam badanku, masuk ke dalam aliran darahku, masuk ke organ tubuhku, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu ya Allah kesembuhan badanku. Jika engkau berkenan ya Allah, keluarkan lewat mulut ya Allah. Bismillah, Allahu akbar. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, demi Allah aku tidak butuh bantuanmu. Demi Allah aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Tiupkan. Keluar kamu sekarang. Oke. Diucapkan bismillah Allahu akbar, ucapkan bismillah Allahu akbar, kemudian ucapkan ukhruj. Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah, kemudian dorong. Seperti gerakan mencabut ini ya. Mencabut, dorong, batuk-batukan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Yang terasa nggak enak banget silakan bisa diminum ya. Sekali teguk, bismillah. Terus sekarang tugas teman-teman adalah ya, kalau yang sudah ada reaksi di badan, misalnya daerah dada tuh, daerah perut, terus kemudian daerah manapun ya. Caranya begini, misalnya ada sesuatu yang jalan ya. Misalnya di sini ada sesuatu yang jalan, atau di tangan tuh, atau di sini kayak rambut. Caranya begini. Ini prosesnya panjang banget ya, jadi tidak bisa diulang. Teman-teman ikuti saja besok jam 1. Besok jam 1 kita live lagi. Perhatikan jadwalnya, Sabtu Minggu, Senin, Rabu itu jam 1, Selasa, Kamis pagi jam 6, malam jam 20. Oke, bismillah, Allahu akbar. Tiupkan, tempelkan di daerah yang sakit, misalkan di sini ya. Tepuk-tepuk, cabut, bismillah, Allahu akbar. Yang nggak merasakan apapun, alhamdulillah, bersyukur. Tapi perlu ikut selama sebulan. Bisa jadi reaksinya setelah sebulan ikut. Atau bisa jadi memang nggak ada gangguan. Oke, bismillah, Allahu akbar, tiupkan. Letakkan di daerah yang sakit. Tarik, bismillah, Allahu akbar, buang ke depan. Bismillah, Allahu akbar, tarik, buang ke depan. Itu. Kalau nggak merasakan apapun, bisa jadi teman-teman nggak punya masalah ya. Ini channel khusus orang-orang yang bermasalah. Ini channel khusus teman-teman yang bermasalah. Sebetulnya setiap orang ya punya masalah gitu. Oke.
Silakan pegang daerah yang sakit, coba sambil teman-teman ketuk-ketuk daerah. Kalau yang nggak ngerasakan apapun, coba ketuk-ketuk di seluruh badan. Biasanya ada satu titik yang membuat kita merinding atau mual kalau memang ada gangguan. Dari mulai sini nih, pundak belakang. Bismillah, Allahu Akbar. 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 Sambil di sini usap, ditengkuk. Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj ya adu Allah. Seperti itu. Ucapannya adalah ukhruj ya adu Allah. Keluar wahai musuh Allah. Silakan. Terus kemudian Kak Rohba ini kayaknya nggak nyimak dari awal ya. Jadi semua keluhan itu tadi titiknya sama. Nyimak lagi besok ya jam 1. Oke teman-teman, sambil tepuk seluruh badan dari mulai pinggang ya, punggung, kemudian sini, kemudian pundak, kemudian bawah ketiak. Itu biasanya ada titik-titik yang membuat kita itu mual atau muntah, merinding atau ada reaksi yang lain. Oke, termasuk kaki, silakan dipijit-pijit ya. Jari-jari kaki dipijit, diurut seperti ini. Telapak kakinya diketuk-ketuk seperti itu. Nah, pokoknya seluruh badan dari mulai urut nggak apa, dari mulai kaki, jempol ditekan-tekan, mata kakinya ditekan-tekan, betisnya dipijit-pijit, oke? Daerah paha dipijit-pijit. Terus kemudian malam live Kak Game, Selasa Kamis ya, Selasa Kamis live malam, oke? Silakan teman-teman sambil dengarkan ayat berikut ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dzikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتبعه شهاب ثاقب. Yang panas di wajah diusapkan pakai air. Yang badannya gatal-gatal tadi ada yang laporan biduran ya, coba diusap pakai air tadi. Terus teman-teman, yang ada halaman kosong, halaman rumah ada tanah yang reaksi ya, coba injak tanah 3 menit aja, nggak sampai 5 menit, injak tanah sebentar ya, sambil simak tayangan ini, nanti biasanya akan netral, akan muntah kalau ada gangguan ya. Boleh 4 unsur, tanah, batu, rumput, pasir, salah satu aja. Kalau yang benar-benar gangguannya kuat ya, sampai muntah-muntah. Oke, silakan ketuk-ketuk bagian yang terasa sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih punya waktu 3 menit sampai 5 menit lagi. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik.
La haula wa la quwwata illa billah. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 1 menit lagi teman-teman. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Teman-teman silakan boleh diminum 3 kali tegukan. Yuk diminum airnya 3 kali tegukan ya dengan tangan kanan. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah yang kedua. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian bismillah yang ketiga. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, yang sedang sakit, saudaranya, ibunya, orang tuanya, suaminya, silakan bisa diminumkan air yang sudah kita bacakan. Besok kita ketemu lagi jam 1 ya teman-teman ya, jam 1. Kalau yang mau yang pagi itu Selasa, Kamis. Pagi jam 6, Selasa, Kamis, pagi jam 6. Kalau mau yang malam juga Selasa Kamis jam 20 ya, 20 WIB. Oke teman-teman, apa yang dirasakan sekarang? Apa yang dirasakan? Yang ngantuk silakan cuci muka dengan menggunakan air yang sudah diruqyah. Yang mau konsultasi, yang mau masuk ke dalam grup, ada yang belum masuk ke dalam grup, segera masuk ke dalam grup. Air satunya untuk nyiram rumah, nyiram halaman rumah. Seperti itu. Ringan badan. Wah, sampai terbang nggak ini ringan? Oke, yang azan boleh pamit, tapi kita belum selesai ya. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Jadi begini teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami banyak reaksi ya, teman-teman alangkah baiknya saya sarankan untuk ini menggunakan madu terapi langit teman-teman. Madu terapi langit sebagai pendamping. Sebentar, saya ambilkan madunya. Wah, di mana ini? Sebentar, kok nggak ada ya? Teman-teman saya sarankan menggunakan madu terapi langit sebagai pendamping. Sebentar. Oh, ini ternyata. Jadi, kalau yang ada reaksi ya, teman-teman saya sarankan menggunakan madu. Ini sudah diruqyah, sudah dibacakan ayat Al-Qur'an. Ya, ini tidak wajib, tapi saya sarankan teman-teman untuk bisa menjadikan ini sebagai pendampingan. Nah, bagi yang sudah memesan, nanti kalau sudah sampai, setiap kita live ini dicampurkan ke segelas air. Begitu ya. Habis ini kita share cara masuk ke dalam grup. Saya share dulu deh. Jadi pokoknya menuju bio profile ya teman-teman, menuju bio profile seperti itu. Nah, bio profile ke sini. Sebentar, saya tunjukkan. Teman-teman, khusus hari ini ada ini ya, bonus Zam-Zam teman-teman. Ada bonus Zam-Zam. Milih salah satu, boleh Zam-Zam, boleh 3. Milih 3, boleh Zam-Zam, boleh emas, logam mulia, atau parfum ruqyah. Pilih ya teman-teman ya, untuk yang pembelian madu terapi langit, Zam-Zam, logam mulia, atau parfum ruqyah. Seperti itu. Nah, ini saya share dulu cara masuk ke dalam grupnya. Cara masuk ke dalam grupnya, habis ini saya sematkan di keranjang kuning. Jadi ini untuk pendampingan bagi teman-teman yang merasakan reaksi biar segera tuntas begitu. Nah, masuk ke dalam grup ini gratis. Silakan ditekan sini pojok kiri atas, kemudian menuju bio profile. Nah, di sini ada pesan, silakan ditekan saja pesannya.
Nah, kalau yang ingin masuk ke dalam grup ini ya, terapilangit.com. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman masuk ke yang paling atas. Woi, kok lama? Nah, ini ya, teman-teman masuk paling atas, dan kemudian yang ingin belajar tentang bisnis affiliate, ini masuk ke dalam ini, grup pelatihan bisnis. Yang mau ketemu di Bandung, ingin konsultasi di terapi secara tuntas 8 jam, masuk ke seminar Bandung. Gitu. Oke teman-teman, saya izin untuk menyematkan. Yang pertama adalah ini ya, Madu Terapi Langit. Ini untuk pendamping terapi kita. Setiap kita live, silakan teman-teman bisa campurkan. Untuk Bandung ini tanggal 26 Januari. Sebentar lagi ya. Oke, ini ada 2 ukuran. Dan teman-teman nanti akan dikirimkan bersama Zam-Zam. Atau nanti ditulis ya teman-teman ya, ketika CO. Ketika CO untuk grup gratis. Ketika CO ditulis keterangan Zam-Zam atau logam mulia atau parfum ruqyah. Begitu. Terus kemudian yang membutuhkan bukunya, ini kita ada buku Terapi Langit ya teman-teman. Bukunya ini dapat 4. Itu di etalase sudah saya sematkan. Terus yang ingin Al-Quran per juz, Al-Quran per juz ini ada 2 ukuran, ada yang A5 dan A4. Yang gede itu adalah ukuran A4. Sebentar teman-teman. Di mana ya? Yang mau konsultasi? Iya Kak Mama ada rel. Kak Fitri, iya kah? Coba adminnya siapa? Adminnya siapa? Oke, ada di keranjang ya teman-teman. Ada di etalase, saya sematkan dulu, yang ukuran yang kecil itu di 149, jadi ukurannya itu seperti ini. Segini teman-teman, ini sudah per juz. Gitu. Hidung jadi tersumbat. Iya Kak Widi, coba dioles ya, dioles dengan air tadi. Ini, iya ada terjemahnya sudah. Jadi ini untuk target one day one juz ya. Kalau yang mau hafalan Quran, ini recommended banget. Kalau ini yang A5, ya ini A5. Kalau A4 itu 2 kalinya ini, jadi lebih gede teman-teman. Nah teman-teman, kalau yang ingin terapi, itu fokus di Al-Baqarah. Nah A4 itu gedenya sekian, jadi gede banget begitu. Siap Kak Rahayu, mudah-mudahan lancar semuanya teman-teman ya. Terus bagi teman-teman, oh ya ada yang keluar ya, baik, alhamdulillah, mudah-mudahan lega ya, mudah-mudahan keluhannya segera keluar. Kak Yosni, ini mau yang seperti apa? Mau yang tidak per juz? Kalau yang nggak per juz itu saya ada model gini teman-teman, ini khusus cocok banget ya untuk akhwat. Ada banyak pilihan, ini saya coba sematkan ya. Ini ada banyak pilihan kalau teman-teman ingin upgrade Al-Qur'annya karena mungkin sudah sekarang sudah kertasnya sudah mau rusak begitu. Saya sematkan di sebentar. Ini karena banyak sekali Al-Qur'annya, saya coba pilihkan ya yang cocok dengan kebutuhan teman-teman. Aduh, di mana ini? Sebentar, Al-Qur'annya banyak sekali, teman-teman. Al-Qur'annya terlalu banyak. Teman-teman nanti yang belum dijawab pertanyaannya, silakan bisa ini ya, bisa DM. Tidak ketemu. Ini pertanyaan macam apa ini? Mimpi dicipok itu gimana mas? Allahu Akbar.
di mana ya? Oke teman-teman yang butuh Al-Quran nanti kalau yang selain per juz DM aja ya. Kita kebetulan belum nemu ini. Atau kalau mau yang ada sih banyak sebetulnya teman-teman ya. Tapi saya mau pilihkan yang cocok buat teman-teman. Kalau yang mau hafalan 30 juz itu udah saya sematkan Al-Hifz namanya ya. Itu bukan per juz tetapi memang dia 30 juz. Ini khusus untuk hafalan. Di etalase 1 saya sematkan. Gitu. Terus teman-teman yang membutuhkan jam Al-Quran, ini bagus banget ya teman-teman ya. Jamnya bisa untuk terapi loh. Jadi jamnya bisa untuk terapi. Jadi ada murotal ya. Ada murotal 30 juz di sini. Ada pengingat puasa sunnah. Kemudian ada tasbih digital. Ya ini tinggal ditekan begini. Terus kemudian ada, nah ini ya, murotal 30 juz. Benar-benar 30 juz dalam satu. Suaranya keras ya. Bisa dikecilin. Ada Kak Rosma, ada terjemahannya semua. Kemudian ada Asmaul Husna, ada zikir pagi sore, seperti itu. Nah ini jadi kalau kita hobinya belanja teman-teman, diusahakan belanjanya itu yang ada unsur ibadahnya gitu lah. Dan bisa diarahkan, bisa diniatkan untuk ibadah. Seperti itu. Jadi nilainya bukan sebuah pengeluaran ya, tetapi investasi akhirat. Jamnya ini agak tinggi teman-teman, tetapi memang sebanding dengan kualitas ya, garansi setahun, ini sekitar 600-an. Sekitar 600 gitu. Garansi setahun sehingga aman. Dan itu manfaat sekali loh. Jadi ada zikir pagi sore, ada tasbihnya ya. Al-Quran per juz. Al-Quran per juz ini saya sematkan ya teman-teman ya. Al-Quran per juz itu kalau mau yang gede itu saya sematkan di etalase nomor 3. Kalau mau yang ini teman-teman, ini ukurannya A5. Ya A5 itu teman-teman bisa kira-kira ya. Baca segini kira-kira jelas nggak? Tuh. Jadi isinya begini. Kalau mau yang lebih gede itu yang harga 239, etalase nomor 3 yang sedang saya sematkan. Yang sedang saya sematkan ukurannya itu 2 kalinya. Jadi segini nih, bukunya itu segini. Ah, gede banget kan? Ini gede banget loh. Seperti itu. Enggak ada Kak, yang 1 jutaan enggak ada Kak T. Itu 1 juta tapi diskon jadi 600. Begitu. Teman-teman untuk tafsir Quran silakan buka tafsir web ya. Buka tafsir web. Oh ya teman-teman, satu lagi nih. Bagi yang ingin umroh, saya punya beberapa buku panduan umroh. Saya sematkan ya. Kalau mau buku yang cukup lengkap itu, perhatikan teman-teman, kalau buku cukup lengkap ya, itu etalase nomor 1. Itu buku haji umroh lengkap. Jadi teman-teman belajar dulu doa-doanya, ritualnya seperti apa yang harus dilakukan di sana, itu etalase nomor 1. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ikhtiar kita memantaskan diri untuk dipanggil Allah ke Baitullah. Etalase nomor 1, buku haji dan umroh. Itu sekitar 70 ribuan. Jadi manfaat banget. Jadi kalau ingin dipanggil Allah ke Baitullah tahun ini, paling enggak kita pantaskan diri dulu. Ya Allah, aku menyiapkan diriku untuk bisa engkau panggil ke Baitullah. Etalase nomor 1. Kebetulan saya belum siapkan bukunya. Karena ini enggak persiapan ya. Terus kalau mau yang terjangkau, ini yang seperti ini. Ini sekitar 50 ribuan. Jadi praktis ya, doanya lengkap. Itu. Berapa halaman? Sebentar, saya nggak hafal ini. Sekitar 200-an halaman, agak tebel kok.
Terus kemudian kalau yang lebih terjangkau 35.000 itu di Atlas nomor 3. Ini bentar lagi Asyar, saya harus pamit ya teman-teman. Kita ketemu besok siang jam 13. Oke ya. Sudah siap wudhu, kemudian siapkan air matang, air mentah. Terus beli bukunya jadi merembet. Takut nggak kebaca. Yang penting punya dulu. Saya juga punya banyak buku nggak kebaca. Yang penting punya dulu. Nanti sesuai kebutuhan. Oh sedang butuh nih, akhirnya buka. Lama-lama kebaca semua, begitu ya. Oke, gitu teman-teman. Ada lagi yang mau? Ini mohon maaf yang kelewat ya. Yang kelewat konsultasi. Kalau mau konsultasi silakan bisa DM seperti itu. Ini juga sudah bentar lagi waktu Asyar. Oh ya 5 menit lagi. Oke, siap Kak Ratna. Kalau butuh mendesak, kasih tulisan. Karena gini, khawatir pesan teman-teman itu tenggelam ya, karena chatnya tumpuk-numpuk terus yang baru begitu. Oke, namanya mengerikan sekali, mantanmu. Oke, Kak, mantanmu. Kalau mau order jamnya itu sekarang, jadi kalau nanti khawatirnya nggak ketemu di etalase. Dimasukin dulu aja ke keranjang. Saya sematkan ya. Jam tangan Al-Quran saya sematkan. Yuk, masih ada waktu 2 menit sebelum saya pamit. Teman-teman masukin dulu aja ke keranjang. Masalah rezeki, mudah-mudahan siapa tahu nanti malam tiba-tiba suami ngasih hadiah gitu kan. Ini mah ada dapat bonus tambahan dari kantor gitu kan. Ini untuk cewek cowok ya. Jamnya cocok untuk cewek, juga cocok untuk cowok. Boleh Kak Nadine, silakan. Untuk suami ya, boleh. Jadwal live, oke, jadwal live Sabtu, Minggu, Senin, Rabu. Sabtu, Minggu, Senin, Rabu itu jam 1. Sabtu, Minggu, Senin, Rabu jam 1, 13 WIB. Kemudian Selasa, Kamis itu pagi jam 6, malam jam 20 WIB. Nah, besok kita ketemu lagi jam 13 gitu ya. Atau teman-teman bisa DM nanti untuk saya share jadwalnya. Masuk ke dalam grup dulu biar nanti bisa dapat notifikasi ketika kita live. Ya, Bunda Zalfatan, amin. Mudah-mudahan segera Allah berikan limpah rezeki ya. Oke, terima kasih banyak sudah CO yang sudah nyawer nyawer dengan mawar, dengan gift. Terima kasih banyak, mudah-mudahan menjadi pahala jariah teman-teman, karena insya Allah ya semua pemasukannya sangat-sangat bermanfaat untuk perkembangan pondok pesantren penghafal Quran Terapi Langit yang kami kelola, dan sebentar lagi kita akan mendirikan Islamic Center ya. Nah, ini sebagian nanti akan menggunakan dana dari teman-teman ya, keuntungan yang sudah masuk. Begitu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia teman-teman, berkah dunia akhirat ya. Amin ya rabbal alamin.